Sindir-sindiran. Dan kemarin juga kita sudah memasuki kampanye hari pertama dan juga terkait dengan hal ini banyak sekali juga pelanggaran yang sudah ditemukan. Jadi kita akan membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran ini dengan Bapak Arief Budiman, Komisioner KPU dan juga Bapak Muhammad sebagai Ketua Bawaslu. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini kemarin kita sudah melihat kampanye pertama sudah berlangsung, hari pertama. Dan juga dikatakan oleh Pak Muhammad banyak sekali pelanggaran yang dilakukan, bahkan katanya semua parpol melanggar. Itu pelanggarannya seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Ya, saya kira pelanggaran berjamaah dan berulang dari pemilu ke pemilu ya. Yaitu ya ini pelibatan anak-anak ya yang dalam ketentuan undang-undang dan PKPU kita itu tidak dibenarkan ya. Ini saya kira sekali lagi ya pelanggaran yang berulang gitu. Saya melihat belum ada komitmen peserta pemilu untuk serius ya. Untuk tidak melibatkan anak-anak ya. Anak-anak apapun alasannya itu tidak bisa dilibatkan ya. Kemudian bukan cuma sanksinya karena apa? alasan Terutama keamanan. bagi partai yang kemarin seperti PDI Perjuangan begitu ya, melibatkan anak-anak di situ. Sanksinya Pertama, kalau bicara sanksi ini kan sanksi administratif ya. Pelibatan itu adalah sanksi administratif. Tapi kalau sanksi administratif berulang-ulang, ya Bawaslu bisa saja merekomendasi kepada KPU supaya tindakannya bisa lebih tegas lagi. Maksudnya prosesnya seperti apa gitu? Karena yang selama ini masyarakat tahu itu paling pertama hanya diberi surat teguran gitu. Kalau surat teguran, ya teguran lagi Pak. Nah, begini, ini sebenarnya teguran ini jangan dimaknai sebagai sanksi yang tidak punya makna ya. Teguran ini terutama kepada masyarakat bahwa partai ini belum mengembang amanah saja sudah sering melanggar nih. Ini bisa menjadi catatan, bisa menjadi sanksi sosial. Kemudian sanksi tegasnya ya kita akan melihat kalau teguran ini tidak mendapat respon yang positif dari partai politik, maka Bawaslu bisa menggunakan kewenangan untuk merekomendasi kepada KPU supaya dicoret. Oke, tegurannya berapa kali itu Pak sebelum akhirnya nanti dicoret? Ya ini bisa sampai 3 kali ya. Kita beri peringatan pertama, kedua, dan ketiga nanti kita akan lebih tegas lagi gitu. Oke. Dan dari KPU kemarin juga maksudnya kita sudah melihat sebenarnya pelanggaran-pelanggaran ini berulang kali terjadi. Sebenarnya sosialisasi dari kampanye, aturan-aturan kampanye ini sudah dilakukan seperti apa? Sejak peraturan itu dirancang, dia masih menjadi draft, itu sudah kita bicarakan dengan banyak pihak. Salah satunya adalah partai politik peserta pemilu. Jadi mestinya mereka paham soal itu. Yang kedua, setelah peraturan itu diundangkan, itu diumumkan di mana-mana dan mereka juga kita berikan salinannya. Peraturannya apa saja sih Pak? Peraturan ya yang ada dalam undang-undang. Yang nggak boleh dilanggar gitu. Ada di peraturan KPU nomor 1, peraturan KPU nomor 15. Apa ya. itu? Banyak hal, misalnya dilarang melibatkan beberapa orang pejabat negara tertentu, misalnya kayak hakim-hakim, mulai dari Mahkamah Agung sampai hakim pengadilan itu nggak boleh. Kemudian kalau ada pejabat negara yang diperbolehkan terlibat dalam kampanye, mereka harus cuti. Kemudian ya anak-anak tidak boleh. Jadi mereka yang belum berusia punya hak pilih gitu ya, itu nggak boleh dilibatkan. Karena sebetulnya tujuan kampanye itu kan menyampaikan visi misi kepada masyarakat supaya mereka memilih. Nah supaya mereka memilih, yang memilih itu kan tentu saja harus punya hak pilih. Nah punya hak pilih dalam undang-undang itu usianya sekurang-kurangnya 17 tahun. Nah kira-kira yang di bawah 17 tahun itu ya diberi pendidikan politik tapi tidak dalam bentuk kampanye gitu ya. Ini mestinya dipahami juga oleh peserta pemilu. Nah, 2 hal yang sebetulnya menjadi titik tekan atau harus diperhatikan oleh mereka. Pertama soal administrasinya, kapan mereka boleh kampanye itu kan sudah diatur dalam jadwal. Dan ketika mereka mau kampanye harus memberitahukan kepada pihak kepolisian. Gitu. Kemudian yang kedua adalah substansi kampanyenya. Apa itu Jadi dilarang menghina, ya memprovokasi yang negatif itu tidak boleh lah. Gitu Sindir-sindiran itu gimana Pak? Kalau memprovokasi yang positif boleh lah. Misalnya dia mengatakan bahwa ini saya inilah yang terbaik ya, terbaik karena saya mampu melakukan ini program saya ini, itu silahkan saja. Tapi begitu provokasinya sudah negatif, nah itu yang apalagi sebetulnya harus begitu. itu yang sebetulnya harus dihindari. Gitu. Jadi dari persoalan administrasi dan dari persoalan substansi mereka harus patuhi. Baik Pak Muhammad, ada juga partai politik yang melakukan apa ya? Kampanyenya itu bentuknya seperti games gitu. Nah games ini kemudian jika memang ada yang menang begitu diberikan uang. Apa tanggapan Anda mengenai hal ini? Nah sekarang kita lihat apakah kemudian games itu ya di dalamnya ada unsur-unsur memberikan atau menjanjikan ya terkait dengan pencalekan atau agenda 2014. Nah tentu itu bagian daripada
bisa saja menjadi potensi pelanggaran dalam money politik ya. Kita akan kaji games itu seperti apa, wujudnya, bentuknya, kemudian imbalannya seperti apa, bagaimana metode games disampaikan ya. Ini Bisa gambarnya, dilihat, mungkin Anda Pak, juga bisa di lihat belakang. langsung. Nah, Diberikan uang 50 ribuan. Ya kita lihat dulu apa konteks yang sehingga kemudian ada pemberian sejumlah uang itu ya. Nah tentu dalam undang-undang kita sudah sangat jelas ya dalam PKPU juga bahwa menjanjikan atau memberikan uang itu sanksi, itu bukan sanksi administrasi, itu sanksi pidana itu serius itu. Money politik itu masuk kategori pelanggaran pidana pemilu dan itu saya kira polisi akan tegas terhadap modus-modus seperti itu ya. Kalau konteksnya gitu Pak, kalau misalnya seperti tadi begitu, apa konteks yang membenarkan dalam pemberian uang ini? Saya kira nggak ada alasan untuk pemberian uang itu, nggak ada alasan untuk membenarkan itu. Jadi apapun alasannya memberikan uang atau menjanjikan uang itu tidak ada pembenarannya gitu. Berarti Itu harus pelanggaran. dikaji yang tadi partai Ya yang kita lihat, itu. kita akan lihat itu. Ini saya juga belum dapat laporan terkait gambar tadi seperti apa gitu ya, dalam suasana seperti apa. Apakah dalam rangka kampanye pemilu? Itu kalau dalam rangka kampanye dan ada pemberian uang, itu adalah pelanggaran yang terang benderang seperti itu. nah ini kampanye sih Pak, karena ini kan terjadinya kemarin Pak, video ini yang kami rekam barusan. Kami akan pastikan dulu ya, kami akan cek melalui Bawaslu setempat dan ini akan sangat terbantu kita untuk kemudian mendapatkan data-data akurat atas kejadian itu ya. Oke, Tapi pasti kami tidak lanjuti. Berarti kalau terbukti melakukan money politik, pemberian uang itu ada, apakah Nah ini langsung sanksi akan- pidana, ini polisi akan tegas ya. Kalau pidana saya kira ya lebih tegas lagi daripada sanksi administratif kan, dan itu bisa efektif pemberian sanksinya gitu. Berarti administratif dan juga pidana Iya begitu ya, benar. batal. Administratif adalah ya tentu kalau pidananya terbukti ya otomatis dia tidak memenuhi syarat lagi kan. Nah, jadi seperti itu. Tapi prosesnya seperti apa sih Pak untuk memastikan bahwa memang pelanggaran-pelanggaran pada masa kampanye ini memang mendapatkan sanksi begitu? Karena tadi Anda juga sudah mengatakan bahkan ini mah pelanggaran yang berulang-ulang loh. Kalau misalnya berulang-ulang Gini, berarti ada yang salah dong dengan pemberian sanksi kita. Begitu. Enggak. Kalau regulasinya sudah sangat bagus, Mbak. Tinggal bagaimana komitmen kita semua untuk menegakkan aturan itu. Nah, pemilu kita ini menggunakan lex specialis, hukum yang sangat khusus dengan limitasi waktu yang sangat terbatas. Jadi Bawaslu KPU sekarang tidak main-main terhadap penegakan hukum. Jadi kita tidak mungkin diam terhadap jangankan terhadap pelanggaran, potensi pelanggaran saja kita sudah cegah. Nah ini kalau sudah terang-terangan melakukan pelanggaran ya ini tidak mau pasti kita akan melakukan penindakan tegas. Penindakan tegasnya seperti apa Nah, prosesnya? misalnya kalau masyarakat itu secara sadar melaporkan, itu tentu menghubungi kantor-kantor Panwas setempat ya atas dugaan pelanggaran itu. Tapi kalau masyarakat enggan, ada kekhawatiran, ketakutan mungkin melaporkan, bisa menyampaikan kepada aparat Panwas. Nanti Panwas yang menjadikan sebagai temuan pelanggaran, gitu. Itu mungkin lebih cepat lagi karena sebagian budaya sadar hukum kita kan belum terbangun secara mandiri. Nah, Ada ketika masyarakat yang khawatir melapor, takut melapor. Tapi tidak dilepaskan kepada masyarakat begitu saja kan Pak? Maksudnya Enggak. proses pengawasan ini. Kita bersama-sama, kalau terkait penindakan hukum pemilu itu tugas kami. Tapi dibutuhkan peran serta masyarakat untuk terlibat misalnya melakukan pengawasan pasif lah paling tidak. Setelah melakukan melaporkan ada pengawasan, pelanggaran. misalnya saya dan Shanas nih melaporkan, Pak, tadi kan kita lihat gambarnya Partai Nasdem melakukan, misalnya itu dugaan pelanggaran gitu ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Panwas? Nah kita punya Perbawaslu, kita punya waktu 3+2, 5 hari maksimal untuk bisa menindaklanjuti dan merespon laporan itu. Untuk dijadikan sebagai temuan atau dugaan pelanggaran yang harus ditindaklanjuti, harus diberi sanksi kalau terbukti pelanggaran itu. Kan seperti itu. Sanksi tegasnya adalah tadi diskualifikasi. Iya, kalau dia pelanggaran administrasi dan pidana. Kita lihat dulu modus pelanggarannya seperti apa. Kalau misalnya pelanggaran yang terjadi di daerah, bagaimana sistem pelaporan? Kita punya Bawaslu daerah, jadi sama. Jadi tentu melapor kepada kantor-kantor Panwas setempat, boleh by phone ya sebagai informasi awal. Lalu tentu aparat pengawas pemilu akan mendatangi lokasi atau melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan terlapor. Lalu kemudian dalam waktu 5 hari sudah harus ada keputusan terhadap. Bagaimana Bawaslu bisa memastikan bahwa Panwaslu yang ada di daerah-daerah itu juga satu kepala? Ketika memang ada pelanggaran ya tidak ada yang hukum yang dibelokkan begitu. Itu komitmen yang selalu kita bangun ya. Ketika kita melakukan seleksi, lalu kemudian mereka lulus dan kita lakukan pembinaan, BIMTEK dan seterusnya itu, doktrin integritas, kompetensi itu senantiasa kita kedepankan gitu. Oke. Dan nanti juga akan diberikan rekomendasinya kepada KPU. KPU menyikapinya seperti apa kalau misalnya rekomendasi pelanggaran itu sudah ada dari Bawaslu? Iya, Bawaslu kan kemudian mengkaji lalu mengklasifikasikan apakah
masuk dalam jenis pelanggaran administratif atau pelanggaran pidana. Kalau administratif maka KPU akan menindaklanjuti. Pertama, ya kita peringatkan. Memang mekanismenya seperti itu. Nggak bisa diperingatkan sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau nggak bisa, bisa dihentikan kampanyenya pada saat itu. Kalau sudah pernah dihentikan kampanyenya pada saat itu, masih melakukan pelanggaran lagi, bisa kita hentikan saat itu dan tidak boleh lagi melakukan kampanye. Tidak boleh lagi melakukan Kampanye Misalnya sampai masih membandel, Pak. Oh, itu bisa pidana kalau pelanggaran terus-menerus dan kemudian apalagi sudah dilarang secara administratif sudah dilarang gitu ya dan masih melakukan lagi, itu bisa saja pelanggarannya masuk kategori pidana. Jadi KPU melaporkan ke polisi gitu maksudnya? Enggak, tetap harus dikaji dulu oleh Bawaslu. Berarti memakan waktu yang cukup panjang dong. Iya memang, ya mekanismenya memang harus seperti itu. Tidak bisa kemudian begitu kita melihat kasat mata terus langsung dipidanakan begitu kan nggak bisa. Harus melalui kajian pasal mana yang dilanggar, apakah pasal itu sanksinya pidana atau administratif, itu kan harus kita lihat secara menyeluruh gitu ya. Kalau pidana polisi, itu wilayah hukum beracara kepolisian, tapi waktunya juga sangat terbatas kok. Waktu terbatas itu sepanjang apa tuh? Ya, artinya polisi juga punya batas waktu 14 hari maksimal Oke. untuk kemudian memberikan keputusan atas sebuah dugaan pelanggaran pidana. Tapi memang untuk membuat kampanye ini jauh lebih berkualitas gitu ya, lebih berintegritas. Bukan hanya peran KPU dan Bawaslu yang dibutuhkan, justru sebetulnya itu menjadi peran sentral, peran penting dari peserta pemilu sendiri. Kalau mereka tidak punya niat melanggar, sebetulnya kami bekerja sangat normatif saja gitu. Tapi ini kan terjadi berkali-kali dan biasanya masa rapat umum terbuka ini kan 21 hari. Kalau minggu pertama dia melanggar, minggu kedua dia melanggar, nah minggu ketiga biasanya sudah nggak melanggar. Jadi sudah ketika eskalasi tindakannya itu sudah mulai meningkat, diperingatkan 1 nggak bisa, peringatkan 2 nggak bisa, sudah mau diambil tindakan keras mereka nggak melanggar. Jadi akhirnya terbebas. Nah publik itu harapannya sangat tinggi, pokoknya orang pelanggar harus dipidana, kira-kira begitu. Tapi jaminan ketegasan ini kan memang sudah menjadi kajian tersendiri gitu, karena masyarakat memang menantikan ketegasan dari KPU. Dan tentu saja kami kan tidak boleh asal tegas. Kita lihat dulu mana yang dilanggar, apa yang dilanggar, seperti itulah. Gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Arief Budiman dan juga Pak Muhammad. Intinya ini adalah kooperasi atau kerjasama antara Bawaslu, KPU dan juga kita masyarakat yang mau melaporkan. Tapi intinya kalau misalnya masyarakat melaporkan harus ditindak ya Pak ya, maksudnya ditindaklanjuti. Ada jaminan, ditindak Pak, dengan cepat dan tepat. Oke, cepat dan tepat. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Dan selanjutnya kami